Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita jumpa lagi pada minggu ini, dan ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan Yesus atas kuasa maut, hari kemenangan Yesus atas kuasa iblis. Senang sekali pada hari ini, pada minggu ini, kita bersama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus sudah menang atas kuasa maut, Yesus sudah menang atas iblis, dan Yesus ingin kita pun sebagai anak-anaknya dan anak-anak yang menjadi anak yang pemenang. Ya, bantuan kali ini kita ambil di dalam Efesus 6 ayat 10. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan ingin kita, anak-anaknya, supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Untuk apa kita diperintahkan? Kita diperintahkan untuk bisa kuat di dalam Tuhan adalah supaya kita bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk bisa bertahan, untuk melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu saat-saat sekarang ini bukanlah saat-saat yang mudah. Di seluruh dunia mengalami ketakutan, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita menghadapi wabah virus corona yang bisa merenggut nyawa, tetapi kita juga diperhadapkan pada kesulitan ekonomi. Kita juga mengalami goncangan di dalam kehidupan sosial budaya kita. Ekonomi semua rontok. Sosial budaya, bagaimana kehidupan bersosial kita juga mengalami masalah. Kita tidak bisa lagi mengunjungi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa lagi menyapa dengan ramah. Kita tidak bisa lagi bersalam-salaman, berangkulan satu dengan yang lain. Saat ini segala pergerakan kita terbatas. Semua mengalami ketakutan, semua mengalami kekacauan. Dan hanya orang-orang yang kuat yang dapat bertahan. Makanya Yesus mengajarkan kita supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Kalau kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita akan mampu bertahan sampai akhir zaman. Dan inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Iblis sedang gencar. Iblis sedang giat-giatnya bekerja untuk membuat takut anak-anak Tuhan. Kalau bisa, mereka akan melakukan hal apapun supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Makanya sangat penting buat kita untuk hidup kuat di dalam Tuhan, untuk hidup berakar di dalam Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Dia, memiliki iman yang kokoh dan kuat dan teguh, sehingga kita bisa menang ketika menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak bisa lagi berkumpul untuk beribadah bersama-sama, kita tidak bisa lagi melakukan konser bersama-sama, kita tidak bisa lagi berdoa bersama,
hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Berbanyak hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui doa. Lakukan itu. Dan kalau kita tetap setia melakukan hal itu, percayalah, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita akan belajar. Ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan maupun persoalan di dalam kehidupannya. Banyak orang ketika mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami kegagalan di dalam hidupnya, dia jatuh. Dia tidak mampu bangkit lagi. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Selama kita hidup, selama kita masih bernapas, yang namanya masalah, yang namanya persoalan, yang namanya kegagalan itu pasti ada di dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya, ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, pertanyaannya, kita mau terpuruk, terperosok ke dalam kegagalan atau masalah itu, atau kita justru mau bangkit untuk menjadi pemenang. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami masalah. Tetapi kita bersyukur kalau kita punya Allah yang begitu baik. Ya. Kita punya Allah yang begitu peduli. Kita punya Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kita, sehingga dia katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bahwa mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi berbahayalah kita punya Allah yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Baik ketika kita berhasil, baik ketika kita terpuruk, baik kita gagal dalam kehidupan kita. Tapi percaya, ada Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka bisa bangkit kembali. Contohnya kita bicara tentang 2 rasul Tuhan. 1 Rasul Petrus. Petrus gagal ketika dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku akan ikut Engkau." Jadi Petrus mau katakan pada Yesus, apapun yang terjadi pada Yesus, baik saat dia di penjara maupun dihukum, Petrus katakan, "Aku tidak akan meninggalkan Engkau." Tetapi apa yang terjadi? Yesus katakan pada hari ini juga, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Dan itu terbukti. Petrus gagal membuktikan bahwa dia setia mengikuti Tuhan. Satu lagi siapa? Satu lagi Yudas. Yudas pun gagal. Dia menjual Yesus. Dia gagal menjadi murid Yesus yang baik. Bahkan usahanya untuk menyelamatkan Yesus ketika dia datang kepada imam kepala dia untuk mengembalikan uangnya supaya imam kepala melepaskan Yesus. Usahanya gagal. Petrus dan Yudas adalah 2 rasul. Mereka pernah mengalami kegagalan. Tapi kita lihat, Petrus mendapatkan kekuatan yang baru. Walaupun dia gagal, tetapi dia tetap percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Tuhan, sehingga hidup Petrus dipulihkan, dan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bagaimana dengan Yudas? Yudas ketika mengalami kegagalan, dia tidak lagi datang kepada Tuhan. Dia datang kepada imam-imam untuk menebus dosa dan kesalahan dia. Supaya apa? Supaya imam-imam itu melepaskan Yesus. Itu adalah usaha Yudas untuk membebaskan Yesus. Tetapi usaha itu gagal. Ketika usaha itu gagal, dia gagal menyelamatkan Yesus dengan kekuatannya. Apa yang terjadi? Yudas menyerah.
Sehingga akhirnya kita tahu Yudas mengakhiri hidupnya. Jadi dalam hidup ini bukan masalah kita mengalami persoalan kita gagal atau tidak. Masalahnya adalah satu. Bagaimana cara kita mengatasi kegagalan kita? Kalau kita atasi kegagalan kita bersama dengan kekuatan Tuhan, kita akan bangkit menjadi pemenang. Tapi kalau kita mengatasi kegagalan kita dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan koneksi-koneksi yang ada di sekitar kita, percayalah, kita akan terpuruk dan kita akan terperosok, sehingga kita tidak akan mampu bangkit berdiri lagi. Banyak sekali orang-orang dunia sekuler, mereka adalah pejuang-pejuang yang hebat. Mereka tidak pernah menyerah. Contohnya Thomas Alva Edison. Ribuan kali dia mencoba untuk menemukan lampu pijar. Gagal, dan gagal. Apakah dia menyerah? Tidak. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha mencoba. Akhirnya apa? Dia berhasil menemukan lampu pijar. Kenapa? Karena dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan tidak pernah sia-sia. Demikian hidup kita. Kalau kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, percaya, tidak ada satu persoalan pun, tidak ada satu kegagalan pun di dalam hidup kita yang mampu membuat kita terperosok. Tidak ada yang mampu. Kenapa? Karena ada Allah. Karena kita punya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bangkit berdiri mengatasi kegagalan itu. Yang pertama. Kedua, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan dalam kehidupannya. Orang yang mampu mengatasi keberhasilan di dalam kehidupannya adalah orang yang punya sifat rendah hati, memiliki karakter Kristus, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan atau kegagalan di dalam hidupnya. Dia mampu atasi dan dia mampu menjadi pemenang. Tetapi hanya sedikit sekali orang yang mampu mengatasi keberhasilan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena orang yang sudah berhasil di dalam kehidupannya, cenderung orang itu hidup dalam kesombongan, tinggi hati, dan merendahkan orang lain. Banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, ketika dia diberkati di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, apapun hal yang mereka punya, ketika mereka sukses dan berhasil, mereka cenderung menjadi sombong dan tinggi hati, dan mereka cenderung merendahkan satu dengan yang lain. Contohnya saya lihat saat-saat seperti ini, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang saat ini tampil bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi tampil sebagai hakim Tuhan. Kenapa saya katakan mereka tampil sebagai hakim Tuhan? Karena mereka menghujat hamba-hamba Tuhan yang lain, saling menyalahkan, saling mengklaim bahwa pendeta ini adalah sesat, pendeta ini tidak benar, bahwa yang benar adalah mereka, bahwa yang benar adalah gereja dia. Dan ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena mereka sombong, mereka tinggi hati, mereka tidak mampu mengatasi keberhasilan dalam kehidupan mereka. Percaya, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, pada saatnya akan direndahkan Tuhan serendah-rendahnya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat ini, kita belajar dari Raja Uzia. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5. Ini tentang Raja Uzia. Raja Uzia, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan
Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayatnya di ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika Raja Uzia mencari Tuhan, dia hidup di dalam ketaatan dengan Tuhan, Tuhan selalu membuat dia berhasil. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Iman Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Raja Uzia menjadi sombong, tinggi hati karena keberhasilan dia, sehingga dia melakukan hal yang salah. Bahkan dia berani melawan imam-imam, sehingga apa yang terjadi? Dia menderita sakit kusta. Sampai akhir hidupnya kita tahu Raja Uzia menderita sakit. Dia tidak lagi diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengatasi keberhasilan di dalam hidupnya. Demikian juga kita. Mari, kalau kita orang kuat di dalam Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu tidak akan mampu membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Tetapi kita akan tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hidupnya. Tidak ada di dalam kehidupan kita orang itu suka dicela, orang suka dikritik, bahkan diejek, ya. Namun apabila kalau kita diejek, kita dicela, dan kita rela menerima semua itu karena Kristus, berarti kita adalah anak Tuhan yang kuat. Tetapi kalau kita tidak mampu menerima celaan, kita tidak mampu menerima ejek, kita tidak mampu menerima hujatan, maka saya katakan kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang siap memikul salib. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang siap menanggalkan kedagingan dalam hidup. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang siap menanggalkan amarah di dalam kehidupan. Kita lihat Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-11. 1 Korintus 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Paulus mau katakan, dia dihina, dia diejek, dia dianiaya seperti apapun, tapi dia harus memberkati. Dia tetap harus mengampuni. Dia harus tetap menjawab dengan rahmat. Walau apapun yang dilakukan orang terhadap dia, dia tidak tahu, tidak peduli.
Kita harus tahan untuk menerima kritikan, ejekan. Kita harus tahan menerima caci maki dari orang. Dan yang terutama, kita harus mampu mengampuni mereka, memaafkan mereka. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan ajarkan, kita harus buang kepahitan, kita harus buang kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah di antara kita. Kita buang semuanya. Dan kita harus ramah, dan kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita juga orang yang mampu mengatasi kepahitan dalam hidup kita. Tidak peduli apa yang orang lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam kekuatan Tuhan, kita akan mampu mengampuni mereka. Seperti yang Yesus lakukan. Ketika dia ada di kayu salib, hal yang terakhir yang Yesus doakan adalah apa? Dia doa kepada Bapa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini juga yang harus kita lakukan. Kepahitan apapun yang ada dalam hidup kita, siapapun yang melakukannya, mari dengan kekuatan dari Tuhan kita ampuni mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk semua anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan, Engkau Allah yang sudah mampu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau pun akan mampu memberikan kami kemenangan, sehingga kami mampu mengatasi kegagalan persoalan hidup kami. Terlebih lagi, kami mampu mengatasi keberhasilan kami, dan kami mampu mengatasi kepahitan yang terjadi di hidup kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang yang sejati. Dan tidak ada satu hal apapun Tuhan yang mampu mengikat hidup kami sehingga kami gagal, tetapi kami adalah pemenang. Kenapa? Karena kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Terus berkati kami, terus kuatkan kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap ada di dalam kekuatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bawa doa kami.